Jadi sebenarnya tidak semua kencing darah atau hematuria itu menandakan sesuatu hal yang berbahaya. Seperti pada infeksi saluran kencing yang ringan, mungkin dengan pemberian antibiotik atau terapi suportif sudah bisa menyembuhkan. Dan penggunaan obat atau konsumsi zat-zat tertentu yang bisa juga mencetuskan kencing darah, tentunya apabila konsumsi obat tersebut sudah di stop, kencing darah akan berangsur pulih. Namun ada beberapa yang perlu diperhatikan tanda-tanda berbahaya atau penyakit berbahaya. Misalkan ada kelainan di ginjal atau batu ginjal, di mana batu itu mungkin bisa menyebabkan perlukaan pada saluran kencing sehingga tata laksana utamanya harus dihilangkan batu ginjal atau batu saluran kencing tersebut. Kemudian apabila kencing darah tersebut merupakan tanda dari adanya keganasan, tentu harus diterapi dan ditata laksana keganasannya sesuai dengan grade atau derajat keparahan dari cancer itu sendiri. Lalu apabila dikarenakan adanya trauma, misalkan kecelakaan yang bisa menyebabkan perlukaan atau trauma pada saluran kencing, tentu harus ditata laksana dengan tindakan agar perdarahannya segera berhenti. Jadi tentu harus dicari tahu terlebih dahulu penyebab apa sih yang menyebabkan seseorang menjadi kencing darah. Setelah itu dipilah apakah itu berbahaya atau tidak, lalu ditata laksana sesuai dengan penyebabnya. Baik, jadi ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk membedakan apakah kencing darah tersebut atau hematuri tersebut berasal dari organ saluran kencing atau bukan. Yang pertama tentunya melalui tahap anamnesa terlebih dahulu. Anamnesa adalah pertanyaan tentang seperti apa sih keluhan yang ada, gejalanya, kemudian riwayat penyakit sebelumnya. Setelah melakukan anamnesa, kita juga akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama mungkin kita bisa melihat atau inspeksi terlebih dahulu, kemudian diraba apakah ada nyeri-nyeri di organ tertentu. Misalkan pada permasalahan ginjal, kita bisa meraba atau mengetuk di area costophreniculus bagian belakang apakah ada nyeri ketok pada penyakit ginjal. Lalu jika ada jejas yang memungkinkan seseorang pasca traumatik lalu terjadi kencing darah, kita juga bisa terlihat di situ ada jejas atau tidak. Kemudian tanda-tanda lainnya diraba, dipalpasi, diketuk, dilihat secara menyeluruh. Nah, itu bisa membedakan secara kasat mata. Lalu bisa juga mungkin melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi dengan melihat organ genital tersebut. Organ genitalnya bisa dilihat yang pria atau wanita, apakah mungkin sumber perdarahannya bisa terlihat secara jelas dari perlukaan di organ genital. Jika hal tersebut masih tidak bisa membedakan, kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan penunjang. Yang pertama yang paling mungkin adalah pemeriksaan urin. Nah, dari urin itu kita bisa tahu sebenarnya perdarahannya masif atau tidak, kemudian banyak atau tidak, kemudian pemeriksaan lainnya apakah ada sedimen atau batu untuk menyingkirkan adanya kemungkinan penyakit batu saluran kencing. Lalu juga bisa melakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui apakah ada infeksi, kelainan darah, karena bisa juga disebabkan oleh kelainan darah seperti hemofili atau gangguan pembekuan darah. Masih banyak penyakit-penyakit lain yang bisa disingkirkan dari pemeriksaan darah. Jika masih tidak bisa ditemukan, mungkin kita bisa rujuk lagi untuk melakukan pencitraan seperti radiologi USG atau MRI. Bisa juga ditambahkan uretrosistoskopi. Apa sih uretrosistoskopi itu? Adalah melihat langsung organ dalam dengan memasukkan kamera kecil melalui organ saluran pencernaan dari bawah sampai ke dalam, mungkin sampai kantung kemih atau vesika urinaria, untuk melihat secara langsung ada nggak sih permasalahan di saluran kencing. Jika tidak, ya kemungkinan dari permasalahan di luar saluran kencing. Kita juga bisa memeriksa untuk evaluasi ginjal, apakah ada permasalahan di fungsi dari ginjal itu sendiri.